Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Jumat 30 April 2025. Kasih Allah. Kutipan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sobat Katolikana, firman Tuhan hari ini merupakan inti dari kasih Allah kepada manusia. Kasih-Nya yang begitu besar sehingga Ia rela mengorbankan putranya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan saya dari belenggu dosa. Kasih-Nya bukan sekedar kasih yang biasa, tetapi kasih yang rela berkorban, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tetap setia meskipun saya seringkali menjauh darinya. Seringkali saya merasa tidak layak menerima kasih Allah karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Saya merasa bahwa saya terlalu berdosa, terlalu banyak melakukan kesalahan, dan terlalu jauh dari jalannya. Keselamatan merupakan anugerah dari Allah, diberikan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Saya hanya perlu membuka hati, menerima kasih-Nya dengan iman, dan hidup dalam kasih-Nya. Sobat Katolikana, Tuhan tidak menunggu saya menjadi sempurna sebelum mengasihi kita. Sebaliknya, Ia mengasihi kita terlebih dahulu, bahkan ketika saya masih berdosa. Satu-satunya hal yang perlu kita lakukan adalah datang kepadanya dengan hati yang terbuka dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita. Ngomong-ngomong soal sifat kasih yang harus saya miliki, saya teringat akan sekelumit kisah seorang anak kecil bernama Andi yang tinggal di sebuah desa, yaitu seorang anak yang nakal dan sering melanggar aturan di sekolahnya. Ia tidak mendengarkan nasihat gurunya, sering berbuat hal yang tidak baik kepada teman-temannya, dan seringkali mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. Suatu ketika, sekolah mengadakan sebuah lomba besar dengan hadiah yang sangat menarik. Semua murid yang rajin dan berperilaku baik mendapatkan kesempatan untuk ikut serta. Andi merasa sedih karena ia tahu bahwa ia bukan murid yang baik dan pasti tidak akan terpilih. Namun di luar dugaannya, gurunya tetap memberikan kesempatan kepada Andi untuk ikut serta. Dengan bingung dan ragu, Andi bertanya, "Mengapa saya diizinkan ikut padahal saya banyak berbuat kesalahan?" Gurunya tersenyum dan berkata, "Karena saya percaya kamu bisa berubah. Saya ingin memberikan kesempatan untuk kamu memperbaiki diri." Pesan Tuhan hari ini bagi saya dan Sobat Katolikana mengantarkan kita semua menuju kasih Allah sekalipun kita merasa tidak layak. Tetapi Allah tetap membuka tangannya untuk menerima. Tuhan tidak menolak siapapun yang datang kepadanya, termasuk diri kita yang compang-camping di hadapannya. Ia selalu siap mengampuni dan memberikan kesempatan baru untuk hidup dalam kasih dan kebenarannya. Maka, sudah layak dan sepantasnya kita perlu percaya akan kasih Allah dan senantiasa datang kepadanya dengan iman, menyerahkan hidup kita kepadanya, dan menerima anugerah keselamatan yang telah disediakan bagi kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami.
Kami sadar bahwa kami tidak layak menerima kasih-Mu karena dosa dan kesalahan kami. Namun, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu siap mengampuni dan menerima kami kembali. Ajarlah kami untuk selalu percaya pada kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.